SMA Negeri 1 Guru Tataan, yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati tim manajemen SMA Negeri 1 Guru Tataan. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa untuk sesi kedua ini kita akan mendengarkan diseminasi dari rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6. Di tengah-tengah kita sudah hadir ada Pak Anwar Sigit SPD, kemudian ada Ibu Desi Arisanti SSI, kemudian ada Ibu Vera Minta SPD GR. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama menyimak apa-apa saja yang telah mereka pelajari pada program pendidikan guru penggerak dan untuk saat ini akan dijelaskan kepada kita semua. Mari kita beri semangat Bapak Ibu kepada mereka semua. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Aan, Bu Vera dan Bu Desi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami bertiga di sini sebenarnya kita berempat karena ada sesuatu hal yang satu Dina bisa kebetulan sakit panas tinggi harus berobat. Jadi jika kami hanya bertiga untuk menyampaikan oleh-oleh dalam bentuk pengibasan dalam program guru penggerak tentang budaya positif yang akan kita sampaikan. Kebetulan kami berempat dan yang hadir pada hari ini kita bertiga, kita akan menyampaikan tentang budaya positif yang kami peroleh melalui program guru penggerak kali ini. Baik, Bapak Ibu, kita sudah kenal semuanya. Rekan saya Anwar Sigit, rekan saya Ibu Vera dan Ibu Desi. Di sini yang pertama akan saya lakukan karena kami tim termasuk kebetulan dari sekolah kita ada 4 orang. Jadi kami tim untuk mengefisienkan waktu ya, efektif dan efisien waktu untuk melakukan pengibasan kali ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya mencoba untuk menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu ya, di sini disiplin ini kaitannya biasanya kaitan dengan program siswa BK, PA ya terutama. Kemudian dijelaskan dengan Bapak Ibu guru yang sering mengalami permasalahan-permasalahan pada anak didiknya. Nah, langkah apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Di sini banyak sekali yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, makanya kita perlu pembahasan berulang lagi. Bukan hanya kami menyampaikan untuk memenuhi salah satu tugas, tapi insya Allah ini adalah informasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka izinkan kami untuk menyampaikannya. Jadi nilai-nilai positif, nilai positif tersebut kaitannya dengan disiplin. Sudah ditampilkan di sini karena masih keterkaitan Bapak Ibu ya. Siapa mulai langsung oleh Bu Desi Arisanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Aan dan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya dan menyediakan hati dan pikirannya untuk kami berbagi dalam pengibasan program pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain itu segera menyusul kami dan kita bisa kolaborasi dalam bekerja sama untuk pengibasan dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya memang jam setelah makan siang itu biasanya kita obatnya itu adalah tidur. Jadi mohon izin untuk Bapak dan Ibu guru berdiri untuk menghilangkan rasa kantuk kita yang sudah gimana gitu. Jadi biar ya betul Bu, kita mau joget biar nggak ngantuk. Siap. Oke, mohon izin silakan Bapak Ibu berdiri. Cari bebek ya. Boleh. Saya akan joget dengan bawaan dari kampung ini. Pak bantu ya, bantu gerak.
Haji. Haji, obat dulu nih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk SDT. Mudah-mudahan manfaatnya kartunya hilang sedikit sambil mengopi, boleh? Silakan Bu Vera. Waduh, udah saya gulung habis ya tadi. Ini lanjutan dari Pak Aran. Tadi Pak Aran itu mengenai disiplin. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next. Teori motivasi. Nah, ini berlaku umum baik itu kita sebagai pihak pendidik ataupun peserta didik. Jadi di sini motivasi itu adalah perilaku manusia yang mengemukakan adalah Dian Gassen bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang-orang yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut biasanya akan bertanya, menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tergantung mood kita hari itu. Biasanya hukuman kan mendadak ya Bapak Ibu. Kalau misalnya suruh lari, ingatnya lari, atau pungutin sampah di depan, itu mendadak. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, jelas. Karena sifatnya mendadak, murid tidak dilibatkan untuk hukuman tersebut. Lanjut, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Ya, materi saya sampai di sini. Selanjutnya itu bagian Bu Vera kembali melanjutkan materinya Bu Dina. Jadi biar tidak bosan, enaknya kalau CGP bareng-bareng berempat bisa berbagi karena memang ada nilai CGP yang kolaborasi. Jadi kita sebagai CGP itu punya nilai. Yang pertama mandiri, yang kedua kreatif, yang ketiga itu kolaboratif. Kita bisa berbagi, terutama untuk aksi nyata kita bisa saling bekerja sama. Soalnya nanti kita untuk aksi nyata yang lainnya kita bisa bekerja sama ya begitu. Apalagi tadi ada PLK-nya dari Pak Agus Ruswandi. Nah, itu bisa kita terangkat nilai kolaborasi kita. Oke. Baik, untuk sesi saya hari ini lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi kami hanya menyampaikan materi. Kami pun masih belajar. Mudah-mudahan dengan waktu yang lumayan ada sedikit atau 2 dikit yang dapat diambil untuk oleh-oleh Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai mohon izin Bapak dan Ibu, kami berdiri di sini di depan sini karena bukan lebih, tapi karena kami sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, yang kami harapkan kehadiran kita di sini supaya tidak sia-sia. Harapan kami bukan hanya kami untuk memenuhi tugas, tetapi kita semua sama-sama belajar. Karena setelah saya mempelajari modul ini, menurut saya materi-materi yang ada di modul ini sangat-sangat penting dan dapat kita terapkan dalam menuntut murid-murid kita. Karena kita sebagai pendidik itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu butuh ilmu. Kami di sini bukan lebih, saya ulangi, tetapi kita di sini sama-sama belajar. Harapan kami, kita di sini bisa sama-sama belajar. Oleh sebab itu, jika nanti kita jenuh, ketika saya sampaikan halo, maka kita semua menjawab hai. Padahal dia jawab hai. Yang lain kalau suaranya hai. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan 5 ini, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang kita miliki dan ini adalah pokok. Seperti kebutuhan dasar hidup ini, kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis.
Artinya ini kebutuhan kita makan, kemudian kebutuhan kita untuk kesehatan, kebutuhan kita untuk rumah. Itu kebutuhan fisiologis. Kemudian ada lagi kebutuhan biologis. Nah, itu juga kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan bertahan hidup ini ada fisiologis dan biologis. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak suka disayangi? Ada? Pak Dodi. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Artinya kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Jadi psikologisnya, kebutuhan psikologis artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Itu jadi kebutuhan dasar manusia ini kita aplikasikan jika di siswa. Siswa itu kan sering kita katakan cari-cari perhatian. Nah, sebenarnya terkadang siswa itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu diterima dan disayangi. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi ketika kita sudah menguasai sesuatu, maka kita akan puas. Kita merasa kebutuhan dasar kita telah terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, contohnya ketika siswa-siswa yang bolos, lompat pagar, itu mereka sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bebas. Mereka menganggap jika di dalam kelas maka mereka tidak bebas. Itu kebutuhan dasar siswa. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Artinya kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan bila hidup kita tanpa tertawa. Bisa kita coba sehari tanpa tertawa. Mungkin besoknya kita pada masuk rumah sakit. Baru sekarang tertawa. Iya, selama ini saya nggak pernah tertawa kata Pak Dodi. Cuma Pak Dodi yang tertawa. Baik, selanjutnya, nah konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam hal ini tenaga pendidik. Kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tidak fokus hanya untuk murid-murid kita, tetapi kita sebagai guru juga memiliki kebutuhan dasar. Yang saat pulang cepat, bukan hanya siswanya yang senang. Ada nggak di sini guru yang kalau pulang cepat sedih? Adalah saya. Iya, mungkin mohon maaf saya salah. Jadi hanya saya yang ketika pulang cepat itu merasa senang. Karena kebutuhan dasar saya adalah kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu biasanya berbeda-beda yang ada di tingkat paling atas itu. Ada yang kebutuhan dasar yang paling tinggi itu bertahan hidup. Ada kebutuhan yang paling tingginya itu kesenangan. Ada kebutuhan yang paling tingginya itu penguasaan. Tetapi secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Kemudian selanjutnya ada dunia berkualitas. Ini nanti akan saya coba jelaskan sekalian posisi kontrol guru. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita di mana tempat menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Jadi di dunia berkualitas itu ada orang atau tempat atau nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda termasuk di sana. Kira-kira kita sebagai guru di dalam dunianya murid-murid kita itu ada kita nggak di sana? Apakah dunia mereka itu hanya mereka dan teman-temannya, atau dunia mereka itu ada mereka, ada temannya, ada gurunya, ada orang tuanya? Nah ini yang harus kita sama-sama coba untuk memasuki dunia murid-murid kita. Saya masuk. Belum selesai Bapak Ibu. Jadi ini slide kami menyampaikan materi yang harusnya disampaikan dengan Bu Dina. Mohon waktunya, meskipun tadi kesepakatannya jam 2, tapi kita minta waktu sedikit lagi untuk materi yang terakhir. Saya mau banyak tanya nanti. Materi yang terakhir, mohon Bu Desi. Jadi yang terakhir adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru adalah suatu program yang berpusat pada siswa yang dikembangkan oleh Diana Golson dengan pendekatan restitusi. Tadi restitusi sudah disampaikan oleh Bu Desi. Nah, tidak terbaca ya. Posisi kontrol guru di sini. Saya dari modul ini paling senang itu di sini. Nanti kita sama-sama lihat
video yang secara aplikatif bisa kita tonton bersama-sama. Posisi kontrol guru ada yang pertama penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Mungkin lebih jelas langsung kita bisa nonton video. Kita bisa membedakan kira-kira posisi kontrol guru penghulu. Film Korea kita tonton nanti setelah ini dimatikan kamera. Baik, video tentang perbedaan masing-masing posisi kontrol guru. Tadi yang sudah saya sebutkan ada posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, bisa kita saksikan video berikut untuk membedakan masing-masing posisi. Bisa kita tonton bersama terlebih dahulu. Oke. Aduh, terlambat katanya. Rapid betul. Bisa apa kita kira ya? Sini kamu. Waduh, ini Bu Desi ini. Selalu terlambat. Ya ampun deh, pasti terlambat. Ibu cantik banget. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Dua kali. kenapa Posisi saya penghukum. harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Wow, Biar begitu. kamu Tambah tadi 2 ada 5. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Wow. Jangan. Kayak gitu. Tunggunya kita tunggu tadi. Nanti kita. 5 orang lagi. Kenapa dia bisa? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa? 5 orang lagi. Kenapa dia bisa? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Wow. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu Buat rasa suka bersalah. saya ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oh, jantung ibunya kumat itu. Kursi ibunya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ada yang begini? Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Apa ya nadanya? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer ini ya. Balik kau, jangan masuk lagi. Naren! Balik kau. Kalau saya posisi kayak gini, saya pacarin. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Saya pacarin kalau saya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Pasang bom. Ada Bu.
Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Baik, setelah kita menonton video ada 5 posisi kontrol guru, kira-kira kita saat ini berada di posisi yang mana? Mbak Ira, ada Mbak Ira? Nggak ada. Yang lain boleh, kira-kira kita berada di posisi mana kebanyakan? Ya. Ketiga, sebagai teman. Penghukum, ada penghukum? Ada. Saya juga pernah sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah ada? Ada. Saya juga pernah sebagai pembuat rasa bersalah. Teman, kemudian ada pemantau, juga saya pernah. Yang saya tidak pernah itu posisi manajer. Ketika kita menonton, ketika saya pertama kali menonton video ini, posisi manajer, kok ya udah anak terlambat, kita harus ucapkan apa di akhir? Terima kasih nak. Berat sekali benar. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, ketika di kelas ada siswa tidak mengerjakan tugas atau main HP, biasanya main HP, HP-nya saya sita. Setelah nonton video ini, disuruh coba menerapkan restitusi. Kok iya? Lagi kesel siswa nggak ngerjain tugas, terus main HP, kita harus dengan lemah lembut, tidak lemah lembut, tapi kita harus persuasif ke mereka supaya mereka sadar dari diri sendiri. Dan di akhir saya ucapkan terima kasih nak. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan materi ini, saya sangat senang. Oleh sebab itu kami berharap kami dapat juga mengimbaskan, meskipun kita dapatnya sedikit hari ini, harapannya ada yang bisa kita peroleh. Dari 5 posisi kontrol guru ini, nah ini slideshow. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Di situ ada identitas gagal karena siswa itu kontrolnya masih dari luar. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak A dan Bu Desi, harapannya motivasi itu lahir dari dalam diri siswa, yaitu motivasi intrinsik. Ketika motivasi itu sudah lahir dari dalam diri siswa, berarti itu identitasnya itu sukses atau berhasil. Ketika posisi teman dan pemantau, identitasnya berhasil, tapi kontrolnya masih dari luar. Mereka melakukan itu karena kasihan ibunya, saya diawasi sama ibu ini, bapak ini. Jadi berhasil siswa melaksanakan, tetapi siswa motivasinya masih berasal dari luar. Nah, harapannya kita sebagai guru itu berada pada posisi manajer. Jadi pada posisi manajer itu kita membantu siswa untuk mencari solusi dan memperbaiki permasalahannya. Oleh sebab itu, penting kita membuat keyakinan kelas seperti materi sebelumnya. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, siswa sudah meyakini apa saja nilai-nilai yang harus diterapkan, misalnya saling menghormati dan sebagainya. Ketika timbul permasalahan, kita bisa mengembalikan permasalahan itu kepada nilai-nilai.
Jadi ketika mereka tidak memperhatikan gurunya sedang menjelaskan, kita bisa tanyakan keyakinan apa yang tidak kamu terapkan, yaitu keyakinan saling menghormati dan menghargai. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi sudah diberi contoh di akhir. Ketika posisi manajer itu melakukan segitiga restitusi namanya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah, tapi langkah-langkah itu tidak harus dilakukan secara berurutan. Langkah yang pertama adalah, mohon maaf saya tidak pakai kacamata. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat satu persatu. Langkah yang pertama, langkah-langkah ini ada 3 langkah tapi tidak harus berurutan. Ini restitusi atau segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak itu, jangan sampai dia merasa gagal. Jadi hal yang negatif kita ubah dulu menjadi yang positif. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga sering berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di posisi menstabilkan identitas kita membuat anak yang merasa gagal itu positif terhadap dirinya. Salah itu biasa, namun kita harus memperbaikinya. Selanjutnya, yang kedua validasi kebutuhan. Nah, setiap orang melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi, untuk membantu siswa mengenali kebutuhannya yang ingin dipenuhi, dilakukanlah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti yang telah tadi disebutkan, ada 5 kebutuhan dasar. Jadi pada validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bentuk validasi kebutuhannya, kita tanyakan alasannya. Misal tadi terlambat, kita tanyakan alasannya. Mengapa kamu terlambat? Kan kebanyakan siswa ada yang tidak sengaja dia datang terlambat. Nah, ini yang langkah kedua. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Contohnya guru bisa berkata, apa nilai yang kita percayai? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, ini langkah terakhir dari segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ada 6 materi yang telah kami sampaikan. Harapannya meskipun kita terpacu dengan waktu, sudah kelelahan dari pagi, sudah banyak agenda, harapannya ada sedikit yang bisa kita peroleh, minimal yang di akhir ini mungkin yang bisa kita mulai sedikit demi sedikit ubah terhadap siswa tentang hukuman, konsekuensi. Misal anak tidak mengerjakan tugas, kok ya hukumannya suruh lari lapangan? Lah apa hubungannya? Kecuali kalau dia tidak mengerjakan tugas pelajaran PJOK gitu. Kemudian dari sini harapan kami ada yang bisa kita pelajari sama-sama. Mungkin selesai materi pengibasan kami pada hari ini. Apabila ada saran, kritik, masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, dengan tadi beberapa materi yang telah kami sampaikan dan saya Pak Siki, Bu Desi Lisanti, Bu Veronica, kita budaya positif yang telah Tuhan, mudah-mudahan ini bisa mengikhlas, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk lebih memperdalam lagi atau ada yang kurang jelas dan sebagainya, boleh Bapak Ibu tanyakan secara langsung di lain kesempatan atau di lain waktu, boleh. Atau untuk di sesi kali ini boleh Bapak Ibu mungkin kami bisa menjawab, atau nanti kalau tidak bisa menjawab kita secara bersama-sama. Adakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mohon izin ya Bapak Ibu, waktunya molor. Penjelasan tadi, mungkin di sini saya mau minta solusinya. Kira-kira solusi yang terbaik itu seperti apa? Misalnya
yang banyak yang perlu dilakukan oleh anak-anak kita ya. Itu kan karena kalau kita mau menerapkan seperti ini, kita juga harus melihat latar belakang anak juga yang harus kita pelajari. Nah, berarti kalau kita mau benar-benar mau menerapkan hal seperti ini, kita juga harus mampu mengubah sistem peraturan, terutama, nah di sini kebetulan ada wakil keseluruhan juga peraturan yang ada di sekolah ini. Kira-kira sudah siapkah sekolah kita kalau ingin merubah peraturan yang ada poin itu ke anak-anak? Yang pertama, yang kedua, tadi dikatakan juga bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Nah, mungkin saya tanya dasarnya apa? Misalnya kalau seperti saya dapatkan penghargaan Satya Lencana Saroja, itu kok seolah-olah hukuman. Nah, itu dasarnya apa sih? Sebenarnya itu penghargaan kan? Saya sudah berjuang selama 6 bulan di Timur Timur di istana dapat. Idealnya kita ada keyakinan sekolah, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian baru kita bisa menerapkan restitusi, baru kita bisa bertanya kepada anak, kira-kira keyakinan mana yang tidak kamu tepati. Nah, itu idealnya. Untuk posisi saat ini, namanya merubah sesuatu itu tidak mungkin ketika kita tahu restitusi tiba-tiba sistem poin hapus hari ini juga, kemudian hukuman tidak diperbolehkan di sekolah ini, itu tidak mungkin. Jadi kalau menurut saya ya adanya pendidikan guru penggerak dan kemudian nanti ada sekolah penggerak, mungkin secara perlahan-lahan sekolah mulai berembuk lagi, berkolaborasi lagi semua perangkat yang ada di sekolah untuk kembali meninjau tentang sistem poin, kemudian meninjau bagaimana tata hukuman, bagaimana kita bisa menerapkan restitusi di sekolah kita dan membuat keyakinan sekolah. Itu yang dapat saya jawab yang pertanyaan pertama. Saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan kedua, bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Lebih tepatnya ini sebenarnya kita akan berbicara siswa dan guru ya Pak ya, proses pembelajarannya. Jadi intinya dihukum oleh penghargaan itu lebih ke proses pembelajaran. Contoh itu sistem ranking. Dan kita insya Allah sekarang sudah tidak diberlakukan lagi sistem ranking karena penghargaan bisa menghukum. Itu salah satu contohnya yang kami pelajari ketika satu tugas juga. Jadi tidak hanya melalui tugas, tapi memang mudah-mudahan ilmu yang kami dapat bisa tertular istilahnya ya Bapak Ibu, bahwa kita mulai dari diri kita sendiri untuk melangkah lebih baik dan berpikir secara positif. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah.